Dan bagi kita di sini, dan bagi juga jemaat yang mengikuti acara ini lewat streaming, mari kita membuka Alkitab kita dalam Kejadian pasal 22. Saya akan membaca ayat 11 sampai dengan ayat 14. Kejadian pasal 22 ayat 11 sampai 14 saya akan membacanya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham," sautnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan keapa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu, "Tuhan menyediakan." Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Kita berdoa. Tuhan, ya, pimpin kami sudah membaca firman-Mu, kami akan merenungkannya, Tuhan. Berkati akal budi kami, agar kami dapat memahaminya dengan baik dan menyimpannya di dalam hati kami sebagai satu iman kami kepadamu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, di sini dikatakan, tetapi berserulah malaikat Tuhan. Nah, malaikat Tuhan di sini adalah Allah yang menyatakan diri kepada manusia di dalam perjanjian lama. Dia adalah Tuhan. Dialah firman yang menjadi manusia itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, ini adalah akhir dari pencobaan yang Allah berikan kepada Abraham untuk mencobai Abraham seberapa Abraham itu takut akan Dia, seperti itu. Dan peristiwa ini, Abraham diminta mempersembahkan anaknya Ishak. Ini setelah Ismail disuruh pergi. Maka dikatakan, ini Abraham ini tidak segan menyerahkan anaknya yang tunggal. Karena hanya waktu itu hanya dengan Ishaklah anaknya. Begitu. Dan Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Dan khotbah saya beri judul, Jehovah adalah Allah yang Maha Kasih. Dia adalah Allah yang Maha Kasih. Mengapa ada pencobaan? Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, ada satu cerita begini. Rupanya elang itu kalau dia mau bikin sarang, dia akan terbang dulu sampai tinggi sekali. Gitu. Tinggi sekali. Dia ambil ranting-ranting semuanya begitu, yang berduri segala macam, pokoknya yang kuat dibikinlah sarang oleh induk elang. Kemudian induk elang ini juga mencabut bulunya sendiri, untuk jadi pelapisnya. Ya, untuk jadi pelapisnya. Nah, setelah ada telur dierami, gitu, masih kecil, ini dicarikan makanan, terus dicarikan makanan. Dan setelah agak besar, kira-kira sudah mulai harusnya bisa terbang gitu, induk elang ini mencakar anaknya, menggigit anaknya, mendorong anaknya, gitu. Supaya apa? Anaknya itu jatuh, gitu. Supaya jatuh, supaya anaknya itu jatuh, supaya nanti kalau jatuh, gitu kan, dia akan latihan terbang, gitu. Dan begitulah cara dia melatihnya.
anak elang akan jatuh. Kalau belum jatuh kalau belum bisa terbang, disambar lagi sama induknya. Dibawa naik lagi, dijatuhkan lagi. Sampai anak elang itu terbang sendiri. Setelah anak elang itu terbang, barulah anak elang itu akan tahu induknya itu mengasihi dia. Tetapi ketika induk elang itu mencakar dia, menggigit anaknya itu, mungkin anak elang ini tidak tahu apa yang terjadi dengan ibu saya ini. Tapi setelah dia terbang, dia tahu begitulah caranya. Ibunya mendidik dia supaya dia terbang mengatasi angin, mengatasi semua segala rintangan. Demikian juga Allah yang Maha Kasih. Allah yang Maha Kasih. Mengapa ada pencobaan? Rupanya ada tujuan yang indah dari pencobaan. Mengapa ada pencobaan? Yang pertama, kalau kita Kejadian pasal 22 ini, yang pertama adalah untuk menguji rasa takut kita akan Tuhan. Menguji rasa takut kita akan Tuhan. Abraham dikatakan di sini apa? Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab setelah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Tadinya memang Allah berpesan kepada Abraham, bawa anak itu persembahkan kepadaku. Abraham adalah orang yang sangat beriman kepada Allah. Abraham adalah orang yang sangat percaya kepada Allah. Allah perintahkan anak ini untuk dipersembahkan, padahal ini anak tunggalnya. Di dalam kitab Ibrani, Abraham percaya bahwa ketika Ishak ini dipersembahkan, Ishak ini juga akan dibangkitkan oleh Tuhan kembali. Dia percaya demikian. Maka dia berani mempersembahkan. Dia ikat anak itu. Dia ikat anak itu. Dia mau sembelih anak itu. Tapi Tuhan bilang, jangan. Katanya apa? Sebab telah ku ketahui sekarang, engkau takut akan Allah. Untuk menguji rasa takut kita akan Allah. Itu dibuktikan dengan ketaatan kita kepada firman Tuhan. Takut akan Tuhan dibuktikan dengan ketaatan kita kepada firman Tuhan. Tuhan bilang kepada Abraham, persembahkan anakmu, bawa anakmu itu. Abraham takut akan Tuhan. Tuhan yang berbicara, Tuhan yang perintahkan, maka dia laksanakan perintah itu. Bahkan ketika Ishak tanya, Bapak, ini ada kayu, ada api, mana korbannya? Karena apa? Karena Ishak tahu bapaknya ini adalah orang yang taat kepada Tuhan, orang yang beriman kepada Tuhan, orang yang selalu mempersembahkan korban kepada Tuhan. Tetapi kali itu tidak ada kebawa korbannya. Hanya bawa kayu, hanya bawa api, dan hanya bawa Ishak anaknya. Korbannya mana, dombanya mana? Abraham hanya berkata, Tuhan yang menyediakan. Dia tidak tahu bahwa nanti ada Tuhan sediakan domba yang tersangkut itu. Dia belum tahu. Dia hanya berkata nanti Tuhan apa? Menyediakannya. Dan dia berpikir nanti kalau Ishak ini disembelih, Tuhan juga bangkitkan dia kembali. Karena ini adalah anak perjanjian itu. Dan Abraham membuktikan dia takut akan Tuhan. Dan orang Israel selalu diuji untuk takut akan Tuhan. Lalu kita membaca Ulangan pasal 13. Ayat 1 sampai 4 saya akan membaca. Ulangan pasal 13. Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpin
dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat. Dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi, dan ia membujuk, mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal, dan mari kita berbakti kepadanya. Ayat 3, maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu, sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Tuhan Allahmu harus kamu ikuti, kamu harus takut akan Dia, kamu harus berpegang pada perintahnya, suaranya haruslah kamu dengarkan kepadanya, kamu harus berbakti dan berpaut. Doktrinnya adalah jangan ada padamu Allah lain di hadapan. Jangan kamu menyembah apapun yang menyerupai sesuatu yang di langit, gitu kan, di laut dimanapun, jangan kamu buat dan jangan kamu sujud menyembahnya. Akulah Tuhan, Allah yang cemburu. Ini doktrinnya. Jangan sembah Allah lain. Ini pengajarannya, ini kemauan Tuhan. Doktrin. Jadi kalau mengasihi Tuhan, itu adalah mengasihi doktrin. Mengasihi pengajaran Alkitab. Mengasihi, mentaati perintahnya. Dan kata Tuhan, dan mereka diuji, dicoba. Kalau akan ada nabi, ada pemimpi, atau ada pembuat mujizat, dan semuanya itu terjadi, tetapi katanya mereka mengajak, ya kan? Mereka mengajak menyembah Allah lain. Jangan kamu ikuti. Kok bisa? Kok ada yang bukan dari Tuhan? Gitu kan, bisa bikin mujizat, ada. Gitu. Kok bisa yang bukan dari Tuhan, mimpi-mimpinya terjadi? Kok ada? Kok bisa? Bisa. Tapi kata Tuhan di sini, untuk mencoba kamu. Kamu betul-betul ikuti tidak? Jangan menyembah Allah lain di hadapan. Kamu betul-betul ikuti tidak? Bapak Ibu yang dikasih dalam. Bikin susah orang Israel tidak ini? Pencobaannya bikin susah orang Israel tidak? Oh ya, bikin susah. Bikin susah. Ini mimpinya terjadi. Perkataannya tepat. Nubuatannya terjadi. Mujizatnya terjadi. Bikin susah. Tetapi dia mengajak menyembah Allah lain. Atau Tuhan, jangan kamu ikuti dia. Oh Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Hari ini Jemaat Maranatha pindah tempat kebaktian. Karena tanggal 7 kemarin, yang punya tempat bilang, Pak Darnus tidak diizinkan lagi untuk berkhotbah lagi di tempatnya. Tapi jemaat silahkan datang. Pak Darnus saja yang tidak bisa khotbah. Terus ada jemaat bilang, bagaimana Pak Darnus? Mereka usul. Kalau kita tanggal 13 ini, kita masih kebaktian di situ terakhir. Terus ada yang bilang, bagaimana? Kepalanya nggak boleh masuk. Masa ekornya masuk? Makanya cari tempat hari ini. Indah di Villa Nusa Indah sementara. Bapak Ibu yang dikasih dalam. Kok ini bagaimana kita berpikir ini bagaimana? Ini Tuhan ini kan jemaatmu. Ini kan jemaatmu.
Kita ini melayanimu, kita ini membangun jemaat, kita ini mau memberitakan Injil. Apa diizinkan seperti itu? Ini hanya ujian saja. Seberapa kita patuh kepada Tuhan untuk mendirikan jemaat lokal. Karena itu perintah Dia. Apakah dengan kita tidak ada tempat hari ini, kemudian kita berhenti berkumpul, berhenti untuk mendirikan jemaat lokal? Ini adalah ujian atas ketaatan kita kepada ketaatan kita atas perintah Tuhan untuk membangun jemaatnya sampai Dia datang. Demikian juga kita. Di masa pandemi, di masa COVID-19 ini, yang kita tidak tahu kapan berakhir. Kita diminta kepada Tuhan, diminta dari Tuhan untuk kita taat kepada Dia. Ada perintahnya tetap membangun jemaat. Tetap harus ada jemaat. Ini adalah saat yang bagi kita ini adalah satu ujian sebenarnya kita ini akan patuh tidak dengan perintah ini. Hati kita bagaimana? Walaupun kita sebagian kebaktian di sini, sebagian kebaktian online, yang pas kebaktian online itulah hati kita betul-betul diuji. Diuji. Bagaimana sebenarnya sikap kita, bagaimana sesungguhnya kita terhadap jemaat, terhadap kerinduan bertemu di dalam pertemuan jemaat. Ingatkan kalau hadir mengikuti secara online, ya, berpakaianlah seperti engkau berpakaian, engkau hadir dalam pertemuan jemaat. Duduklah seperti engkau duduk di dalam pertemuan jemaat. Jangan seperti nonton TV. Kan gitu. Anda taruh kaki di atas kursi. Santai sekalian pegang. Lagi nyanyi di sini di GBA Kebenaran, pindah channelnya ke GBA mana? Pindah lagi channelnya. Itu bukan jemaat. Bukan itu yang kita mau. Dan hari ini, bagaimana kita? Adakah kita berdoa untuk jemaat tetap ada? Adakah kita mendukungnya? Untuk menguji kamu. Untuk menguji. Apalagi hari ini. Di masa pandemi COVID ini. Rasa takut kita kepada Tuhan muncul tidak. Saya khawatir dengan anak-anak muda kita. Mereka bisa canduan dengan gadget hari. Benar nggak? Bisa kecanduan dengan gadget. Ada gereja baptis, kelompok baptis kita sebut. Di Amerika namanya AMIS, kelompok AMIS. Dia adalah kelompok baptis yang komitmen supaya tidak dipengaruhi dunia luar. Dia tidak pakai teknologi apapun di dalam kompleknya. Tidak pakai mobil, tidak pakai apapun, tidak ada TV, tidak ada radio, masih ada. Tidak ada handphone tentu di mereka, kelompok mereka.
Tetapi mereka ini ada kelompok yang mengisolasi diri. Ya, kekurangannya adalah mereka tidak apa? Tidak sounding keluar jadinya. Ada di grup WA mengkritik kelompok ini. Tapi Pak Sento berkata begini, di kelompok mereka kebenaran masih terjaga. Tetapi hari ini, di mana kita ketemu cucunya Jongsung sang obor Asia, di mana kita mendengar cucu Charles Haddon Spurgeon yang disebut pangeran pengkhotbah pada waktu itu, di mana kita hari ini mendengar cucunya D.L. Moody, kita tidak mendengar. Bisa jadi mereka semua cucu-cucu orang hebat itu keturunan orang-orang hebat, orang-orang yang mengasihi Tuhan, terhanyut oleh dunia ini. Kita memang tidak menetapkan untuk mengisolasi dia. Tetapi harapnya Andalah yang komitmen untuk mengisolasi dari dunia ini. Anda yang bijaksana dengan dunia ini, dengan teknologi yang hari ini Anda pegang. Kalau Anda kecanduan yang anak, karena tidak memikirkan tentang hal yang rohani dan keselamatanmu, di surga, tentang Tuhan, yang Anda pikirkan hanya gadget itu, Anda terlibas oleh dunia. Anda akan hilang. Dan Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, pilihan tetap pada kita. Diuji. Itu Tuhan biarkan semuanya, itu Tuhan biarkan. Untuk mencoba kamu. Untuk mencoba kamu. Dan pandemi ini pun Tuhan biarkan. Untuk mencoba kamu. Seberapa takutmu akan Tuhan. Itu yang pertama, mengapa ada pencobaan. Yang kedua adalah untuk menyatakan pilihan takut akan Tuhan adalah pilihan yang tepat. Abraham mendengar perintah Tuhan untuk supaya mempersembahkan Ishak anaknya. Dia bawa Ishak, dia ambil kayu, dibawa ke dalam bukit untuk dipersembahkan. Tetapi ternyata Tuhan sudah sediakan apa? Domba yang tersangkut petanduknya di semak. Maka Abraham berkata apa? Jehovah Jireh. Tuhan menyediakan. Maka dikatakan orang di gunung ini Tuhan, di gunung Tuhan, Tuhan menyediakan. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, mencoba saja. Mencoba saja. Alkitab berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak akan melebihi kekuatanmu. Mencoba saja. Mencoba saja. Tuhan sediakan pengganti korban itu. Tuhan bukanlah Tuhan yang mau bikin susah kita. Tuhan bukanlah Tuhan yang tidak tahu kekuatan kita. Tuhan bukanlah Tuhan yang ingin menghancurkan kita.
Kalau kita membaca Ulangan pasal 8 ayat 2 dan 4. Saya akan baca di sini. Ini pesan Musa. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apakah yang ada di dalam hatimu. yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi, ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allah mengajar engkau seperti seorang mengajar anaknya. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, mereka sudah mau masuk ke tanah perjanjian, mau menyeberang sungai Yordan. Musa memang tidak diizinkan untuk masuk. Musa hanya boleh melihat negeri itu dari gunung saja. Dan sebelum masuk, Musa pesan ini untuk mereview mereka. Kenapa Tuhan akhirnya putar kamu untuk keliling di padang gurun 40 tahun? 40 tahun mereka tidak menanam. 40 tahun mereka Tuhan pelihara dengan mana, roti mana. Yang nenek moyang mereka sendiri tidak mengenal roti apa itu. Roti yang kalau hari biasa mereka hanya boleh mengambil 1 gomer saja untuk 1 keluarga. Kalau mereka mengambil lebih, maka roti itu busuk. Tetapi kalau hari Jumat, gitu, karena besok Sabtu mereka tidak boleh bekerja, mereka ambil 2 gomer untuk hari Jumat dan hari Sabtu. Roti itu tidak busuk. Tidak ada kulkas waktu itu. Tidak disimpan di lemari es. Tetapi tidak busuk hari itu. Dan mereka berjalan 40 tahun di padang gurun itu. Kasut mereka tidak rusak. Kaki mereka tidak menjadi bengkak. Hanya supaya mereka mengerti bahwa mereka harus memilih untuk takut akan Tuhan. Itu adalah pilihan yang tepat. Membaca surat yang ditulis yang tidak mengizinkan Pak Danus berkhotbah lagi di tempatnya. Nggak boleh lagi berkhotbah di situ. Silahkan Pak Danus berkhotbah di tempat lain. Hati saya, pikiran saya teringat tahun 2004. Gebeya kebenaran, kebaktian di Awur. Persis seperti saat-saat seperti ini. Hari Senin saya ditelepon, besok tidak boleh kebaktian lagi di situ. Saya minta waktu itu 1 minggu lagi, boleh tidak? Waktu itu belum ada handphone begini. Jadi untuk kasih informasi agak susah. Saya minta waktu itu 1 minggu. Bisa nggak kebaktian terakhir di situ? Tidak bisa. Tidak bisa. Oke, tidak bisa. Kita pinjam mobil pickup. Kita bawa semua barang, kursi-kursi yang putih, mimbar semua kita bawa. Kita pindah kebaktian di tempat Pak Gatot. Kemudian
Nah, kita pindah dari Pak Gatot Kebaktian, pindah ke tempat Pak Yohanes di kaum. Begitu, bergiliran. Sampai akhirnya kita bisa sewa satu ruko di sebelah situ. Mungkin orang berpikir kalau GBA Kebenaran tidak ada tempat ini, jemaat sudah bubar. Jemaat tidak ada lagi. Oh bukan. Kita adalah orang yang berpikir kita ini melayani Tuhan. Jemaat adalah tubuh Tuhan. Jemaat itu didirikan oleh Tuhan. Jemaat itu diperlukan Tuhan untuk memberitakan Injilnya. Maka Tuhan sendiri akan tuh. Dan saya percaya itu juga. Yang Pak Danus cerita ke saya. Ada satu ibu. Mau ikut lihat satu tanah di kampung sawah. Dia mau ikut lihat. Memang jemaat sudah cari-cari tanah yang bisa dibeli. Dan ibu itu mau ikut lihat. Dia bilang kepada Danus, saya sudah tua. Tolong Pak Danus pikirkan untuk saya. Apa yang saya bisa buat untuk Tuhan di masa tua saya ini? Dia mengutip cerita Daud. Kalau Daud mau membangun rumah untuk Tuhan di Yerusalem, tolong pikirkan untuk saya. Apa yang bisa saya buat untuk Tuhan di masa tua saya? Masih ketemu orang demikian. Masih ada orang demikian. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Pilihan untuk takut akan Tuhan adalah pilihan yang tepat. Ketika kita mau taat kepada perintahnya, ketika kita mau patuh kepada kehendaknya. Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Tuhan izinkan kesusahan, Tuhan izinkan pencobaan untuk mencoba hatimu saja. Sungguhkah kita percaya kepada Dia? Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Yesus mati di atas kayu salib. Itu untuk menanggung segala dosa kita. Walaupun ada di satu channel YouTube begitu. Katanya apa? Alkitab ini, bukti Alkitab ini dia bilang. Ini sudah diubah-ubah adalah apa? Ada dia bilang, menurut dia, ini ada yang namanya Moses. Musa katanya. Ada yang namanya Musa, kan beda dia bilang. Ini satu disebut Moses, di satu disebut Musa. Nah, inilah bukti Alkitab ini diubah. Aneh gitu kan. Moses kan bahasa apa? Bahasa Inggris gitu. Musa itu bahasa apa? Indonesia. Apakah itu mengubah? Bukan, itu mengartikan. Aneh juga kita bilang. Masa begitu menjadi bukti Alkitab ini sudah dipalsukan, Alkitab ini sudah diubah. Gara-gara namanya ada Moses, ada Musa. Kita bilang. Tapi tidak.
Kita percaya Alkitab ini firman Tuhan, maka Allah kita percaya juga Allah sanggup memeliharanya. Karena kita katakan kepada kita bahwa segala dosa kita sudah diselesaikan di atas kayu salib oleh pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Inilah jalan keselamatan itu. Dan kita harus memilihnya dan tetap memilihnya, tetap memegangnya, dan ini tepat, ini tidak sia-sia. Dan kita juga percaya, bukan saja di keselamatan yang Tuhan janjikan kepada kita, tetapi Tuhan juga janjikan satu kemuliaan yang luar biasa nanti di kekekalan nanti. Kalau kita melewati pencobaan-pencobaan ini. Kita membuka satu ayat Roma pasal 8. Ayat 18 saya akan membaca di sini. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Oh, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ini saya yakin. Hati ibu yang berkata, apa yang bisa saya buat untuk Tuhan di masa tua saya ini? Keinginan hati yang demikian, kerinduan hati yang demikian, itu sudah tercatat di sana, itu sudah diperhitungkan Tuhan di sana. Dan itu tidak sia-sia. Itu tidak akan hilang. Ada upah untuk itu. Tuhan masih menyediakan orang yang mengasihi Tuhan. Untuk menyatakan pilihan takut akan Tuhan adalah tepat. Makanya Tuhan pernah berkata kepada Thomas. Ketika Thomas waktu itu memutuskan sebelum saya mencucukkan jari saya ke tangannya, ke lambungnya, saya tidak akan percaya Yesus bangkit. Saya tidak percaya guru bangkit. Yesus menampakkan diri di minggu berikutnya. Thomas, ini aku. Mana tanganmu? Ini tanganku. Ini lambungku. Ya Tuhanku, ya Allahku, kata Thomas bersujud. Ini Tuhan, ini Mesias, ini Juru Selamat. Inilah penebus dosa saya. Yesus berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun apa? Percaya. Anda percaya dosamu diselesaikan oleh Yesus semuanya? Maka seharusnya kita juga percaya segala janjinya, segala ketaatan kita di masa susah ini pun ini hanya untuk mencoba kita bahwa pilihan kita ini tidak salah.